Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang perbedaan pasar modal dan pasar uang. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Dr. Veronica Santi Paramita, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Dari kelas B2, di sini saya Anissa Maimunah dengan NIM akhir 144 bersama rekan-rekan saya yang bernama Anissa Maisaroh dengan NIM akhir 145 dan Abdurrahman Wahid dengan NIM akhir 146. Selanjutnya, pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian pasar modal, yaitu pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, ekuiti, saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pengertian pasar modal menurut para ahli, menurut Darmawan Sejahrial, pengertian pasar modal menurut Darmawan Sejahrial adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisasi termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan pendek. Selanjutnya, menurut Suad Husnan, pengertian pasar modal menurut para ahli juga mencakup pendapat Suhad Husnan yang mendefinisikan pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Selanjutnya, tujuan pasar modal menghimpun kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas agar ikut memiliki perusahaan serta ikut menikmati hasil keuntungannya. Selanjutnya, fungsi modal berfungsi sebagai lembaga perantara. 1. Menambah modal usaha. 2. Pemerataan pendapatan. 3. Menciptakan tenaga kerja. 4. Meningkatkan pendapatan negara. 5. Indikator perekonomian negara. Selanjutnya, ciri-ciri pasar modal. Produk yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga, menekankan pada pemenuhan dana jangka panjang. 3. Nilai investasinya bergantung pada pertumbuhan ekonomi. 4. Pasar modal terkait pada tempat atau wilayah tertentu. Selanjutnya, pemaparan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anissa Maisaroh dengan NIM akhir 145. Kepada Anissa Maisaroh, dipersilahkan. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu jenis-jenis pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu ada pasar primer, jenis pasar modal yang berfungsi untuk menghasilkan modal bagi perusahaan, pemerintah, dan institusi. Yang kedua, pasar sekunder, yaitu sering disebut dengan pasar bursa, di mana sekuritas di pasar ini dapat berupa dalam bentuk saham, utang, obligasi, tagihan, dan yang diperjualbelikan antar pihak. Selanjutnya, di sini ada contoh pasar modal. Yang pertama ada Bursa Efek Indonesia, yang kedua ada Philippine Stock Exchange, yang ketiga ada Bursa Malaysia. Selanjutnya, pengertian pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Selanjutnya,
Selanjutnya, pengertian pasar uang menurut para ahli. Menurut Panji Anoraga dan Piji Pakarti, pasar uang merupakan suatu tempat jual beli berlangsung yang memiliki ciri jangka waktu dana yang pendek, tidak terikat pada suatu tempat tertentu, di mana pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung dan tak perlu guarantor underwriter. Selanjutnya, ada tujuan pasar uang, yaitu yang pertama memfasilitasi investasi, yang kedua ada memfasilitasi perdagangan, yang ketiga ada memfasilitasi pertumbuhan industri. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya sendiri. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Abdurrahman Wahid. Kepada Abdurrahman Wahid, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdurrahman Wahid dengan NIM akhir 146. Di sini saya akan memaparkan lanjutan dari rekan saya, yaitu ada fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang terdapat yang ke satu ada mempermudah emiten mendapatkan bantuan dana jangka pendek. Yang kedua, menghimpun dana orang-orang yang berlebih. Yang ketiga, menyediakan pilihan investasi dengan risiko rendah untuk investor. Yang keempat, meningkatkan laju pembangunan negara. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya krisis. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri pasar uang. Ciri-ciri pasar uang terdapat beberapa bagian. Yang ke satu, tidak terikat pada tempat. Yang kedua, bersifat jangka panjang. Yang ketiga, tujuan jangka pendek. Dan yang terakhir, risiko dan imbal hasil rendah. Slide selanjutnya. Di sini ada contoh pasar uang. Contoh pasar uang terdapat beberapa bagian. Yang ke satu ada pasar saham, kedua pasar derivatif, ketiga pasar forex, dan terakhir pasar komoditas. Slide selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan perbedaan pasar modal dan pasar saing. Yang ke satu, di perbedaan ada jangka waktu. Di pasar modal terdapat jangka panjang, di pasar uang terdapat jangka pendek. Yang kedua, di perbedaan ada produk. Pasar modalnya terdapat obligasi, reksadana, dan saham. Di pasar uang terdapat sertifikat deposito, tabungan, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan commercial paper. Yang ketiga, di perbedaan terdapat resiko dan keuntungan. Di pasar modalnya terdapat resikonya tinggi dengan return yang tinggi. Di pasar uang terdapat resiko rendah dengan return yang rendah. Yang keempat, di perbedaan terdapat otoritas tertinggi. Pasar modalnya terdapat Departemen Keuangan. Di pasar uangnya terdapat Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Yang kelima, di perbedaan terdapat hasil. Di pasar modalnya terdapat dividen dan capital gains. Di pasar uangnya terdapat bunga. Yang keenam, di perbedaan ada instrumen. Di pasar modalnya terdapat saham, obligasi, dan surat berharga seperti waran dan option. Di pasar uangnya terdapat sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang. Dan yang terakhir, di perbedaan terdapat kebutuhan tempat. Di pasar modalnya terdapat butuh terjadi di Bursa Efek, BEJ atau BS. Di pasar uangnya terdapat tidak butuh karena terjadi antar bank. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.